Saudaraku, masih berbicara tentang komitmen dan kesetiaan Daud kepada firman Tuhan. Daud mengatakan, "Aku hendak berpegang kepada Tauratmu, kepada firman-Mu, kepada ketetapan-Mu senantiasa, seterusnya, dan selamanya." Ini komitmen hidup dari Daud. Dan Daud juga mengatakan, "Aku hendak menceritakan Tauratmu di antara para raja, dan dari itu aku tidak akan pernah beroleh malu." Jadi berhadapan dengan para raja yang mungkin pongah, congkak angkuh atau merasa lebih daripada yang lainnya, tapi Daud berkeyakinan bahwa di dalam Taurat tidak akan beroleh malu. Oleh karena itu Daud menegaskan bahwa ia hendak menceritakan, menyampaikan Taurat Tuhan di hadapan para raja, dan pasti tidak akan pernah beroleh malu. Dari dan oleh firman Tuhan, Daud berkeyakinan beroleh kelegaan. Beroleh kelegaan karena apa? Dengan dan dalam melakukan firman Tuhan itulah terpancar kasih Allah, berkat Allah, pemeliharaan Allah, kesetiaan Allah, keadilan Allah. Jadi komitmen hidup untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, Taurat Tuhan, firman Tuhan, tidak akan pernah mendatangkan kerugian sama sekali. Bahkan ditegaskan juga oleh Daud, oleh karena ia hendak berpegang teguh pada firman Tuhan senantiasa, selamanya, dan seterusnya dan selamanya, maka Daud memberikan penegasan. Daud betul-betul jatuh cinta terhadap firman Tuhan, hingga ia memohon, "Jangan sampai engkau ambil firman-Mu dari mulutku, supaya aku selalu berkesempatan untuk mentuturkan cinta kasih-Mu kepada setiap orang." Daud juga meminta kepada Tuhan supaya diizinkannya dia merasakan sebagaimana yang dijanjikan, supaya ia dengan penuh keyakinan dan kebanggaan menceritakan kepada orang-orang bagaimana nikmat hidup di dalam ketaatan terhadap firman Tuhan. Nah, saya kira ini adalah contoh yang menarik untuk kita semuanya. Tidak sedikit orang yang berbantah-bantah ketika mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan ketetapan-ketetapan Allah, mendengarkan peringatan-peringatan Allah, atau perintah-perintah Allah. Mereka bersungguh-sungguh, mereka berbantah-bantah, atau mereka menuding-nuding kepada hamba Tuhan, kepada penyampai firman Tuhan. Oleh karena merasa mereka dihakimi, dipinggirkan, diskreditkan, menjadi sasaran tembak. Tetapi ingatlah di sini bahwa firman Tuhan didendangkan, dikumandangkan supaya setiap orang berkomitmen untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan perintah-perintah dan ketetapannya. Dan barang siapa hidup sesuai dengan ketetapan dan perintahnya, tidak akan pernah beroleh malu. Bahkan ketika seseorang mempercakapkannya, menebarkannya, menyebarkannya, mengajarkan firman Tuhan kepada setiap orang, termasuk pada petinggi-petinggi, ia tidak akan dipermalukan untuk apa yang dilakukannya. Karena di dalam firman Tuhan ada otoritas, di dalam firman Tuhan ada janji, di dalam firman Tuhan ada berkat, di dalam firman Tuhan kita memperoleh keadilannya, dan firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, komitmen Daud jelas. "Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu, firman-Mu senantiasa, seterusnya, dan selamanya." Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku? Ingat, oleh dan dari firman Tuhan kita bercermin. Kita tahu letak kesalahan kita, kekeliruan kita, kekilafan kita, dosa kita, sehingga oleh dan melalui firman Tuhan kita ditegur, kita dihajar, kita diperingatkan, lalu kita bertobat dan mohon pengampunan kepada Tuhan. Oleh dan dari firman Tuhan kita dibersihkan lambat laun dari segala perilaku yang jahat. Hingga Daud mengatakan, biarlah celah itu berlalu. Dari mana? Ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Daud mengatakan, "Aku tidak ingin hidup sebagai orang yang serakah." Bagaimana supaya dapat mengendalikan hidupnya? Oleh dan melalui firman Tuhan.
firman Tuhan ya dan amin. Di dalamnya kita beroleh keadilan, sehingga orang-orang yang hidup oleh dan dari firman Tuhan akan berketetapan terus bahwa memilih jalan kebenaran, yaitu hidup sebagaimana Tuhan berkehendak sesuai dengan firman-Nya. Tuhan Yesus Kristus memberkati.